Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ketua Yayasan Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya hormati, Bapak Ibu, sidang sholat tarawih yang saya banggakan, kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah juga akan memberikan rizki yang banyak pada kita. Amin. Sehingga kita dalam menghadapi kehidupan ini senantiasa berada dalam jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita pada hari ini, kajian kita pada hari ini adalah hakikat puasa itu sendiri. Ya, ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita bersama, dan mudah-mudahan setelah disampaikannya materi ini kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari sisi as-saum itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan puasa, itu artinya adalah menahan. Ya. Jadi hakikat daripada puasa itu sebenarnya bagaimana kita menahan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yaitu disebut dengan as-saum atau puasa, gitu. Nah, puasa ini sendiri Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan barangkali oleh guru-guru kita sebelumnya dari malam pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memiliki tujuan pokok Bapak Ibu dalam menurunkan ibadah puasa itu pada kita. Ya. Apa tujuan Allah menurunkan puasa itu pada kita? Yang pertama adalah supaya manusia bisa meraih gelar takwa. Ya. Ini yang disampaikan barangkali oleh para guru kita, para kiai kita sebelum malam ini, begitu kan? Tapi kita ulas kembali. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ibadah puasa itu, bagaimana orang yang telah melaksanakan ibadah puasa itu nanti bisa meraih gelar takwa. Ya kan? Jadi tujuan utamanya sebenarnya itu, tujuan pokoknya itu, gitu ya. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalimat la'allakum tattaqun itulah tujuan puasa itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, Allah juga mempunyai tujuan lain selain daripada manusia itu bisa bertakwa. Ya. Tujuan lain yang diinginkan oleh Allah begitu puasa ini diturunkan oleh Allah, lalu kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, supaya orang yang telah melaksanakan ibadah puasa itu menyandang gelar juga agar senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Dari mana dasar hukumnya sama?
dalam Al-Baqarah 185. Ya kan? Bahwa dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya manusia itu pandai bersyukur. Jadi dua itu Bapak Ibu, dua itu sebenarnya esensi hakikat daripada puasa itu, bertakwa, bersyukur. Itu. Jadi nggak banyak-banyak. Allah menurunkan kewajiban puasa itu tidak memiliki tujuan yang banyak, cukup dua itu. Nah, hanya kemudian ternyata Bapak Ibu, menurut kajian ulama-ulama salafus saleh, dua hal itu yang menjadi tujuan Allah, bertakwa dan bersyukur itu, hakikatnya telah mencakup semua aspek kehidupan dalam manusia. Nah, itu hebatnya Bapak Ibu. Ini cukup Anda bertakwa, cukup Anda bersyukur, surga menanti kita tuh. Nah, dari mana? Dari mana korelasinya Bapak Ibu? Ya kan? Hanya dua saja, bertakwa dan bersyukur, lalu kita sudah menjadi manusia yang paripurna. Kemudian nanti di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau kita tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Mari kita kaji Bapak Ibu, dua itu, takwa dan syukur itu ternyata mampu mendobrak pintu-pintu surga kalau kita konsisten dengan kalimat takwa, konsisten juga dengan kalimat syukur. Ini terintegrasi Bapak Ibu. Ya. Kenapa orang dari takwa itu? Kenapa orang yang bertakwa itu bisa menjebol pintu-pintu surga nanti dari kiamat ketika kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan lagi? Karena Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu adalah tentu orang yang baik. Nah, itu. Orang yang bertakwa itu adalah hubungannya dengan Allah baik, hubungannya kepada Nabi juga baik, hubungannya dengan keluarga juga baik, hubungannya dengan teman sejawat juga baik, hubungannya dengan tetangga juga baik, hubungannya dengan saudara kita sesama muslim juga baik. Nah, itu orang bertakwa. Jadi hanya ucapan takwa, di dalamnya sudah terintegrasi bagaimana ibadah kita, bagaimana ittiba kita pada Rasul, bagaimana sosial kita dengan orang lain, bagaimana adaptasi kita dengan orang lain, tercakup di dalam kalimat takwa. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah kemudian di dalam akhir ayat Al-Baqarah 183 itu menyebutnya dengan kalimat la'allakum tattaqun. Semoga Anda setelah melaksanakan ibadah puasa itu, Anda keluar sebagai pemenang yang menyandang predikat orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah memakai kalimat la'allakum? Karena tidak semua manusia yang melaksanakan ibadah puasa ternyata bisa meraih gelar takwa itu. Nah, ini masalahnya. Ada orang yang berpuasa Bapak Ibu 1 bulan penuh juga, makan sahur setiap hari, berbuka juga setiap hari, tapi ternyata begitu di penghujung akhir bulan Ramadan itu tidak mendapat gelar takwa itu. Artinya hakikat puasa yang diinginkan oleh Allah itu tidak mampu dia gapai. Nah, gitu Bapak. Kenapa? Karena ternyata sepanjang perjalanan dia melakukan ibadah puasa itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada orang masih banyak iri, gitu baik. Pada tetangga kadang ngumel, pada keluarga kadang kayak pura-pura baik, padahal dalam hati tidak baik. Ini meracuni, menodai daripada hakikat puasa.
puasa itu sendiri. Bapak Ibu. Sehingga walaupun dia berpuasa 30 hari juga, berhasil dia melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, tapi Allah kemudian tidak memberikan gelar takwa itu pada dia. Karena ternyata dalam pelaksanaan ibadah puasa itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Rugi kita, Bapak Ibu, rugi. Ya, ini bahasan secara singkatnya dulu Bapak Ibu. Nanti kalau kita bahas secara komprehensif, takwa itu nanti terbagi kepada dua. Ada namanya takwa individual, ada namanya takwa sosial. Gitu ya. Antara takwa individual itu dengan takwa sosial itu juga harus sama-sama kuat. Kalau kita ingin meraih gelar takwa itu. Kalau hanya takwa individual kita bagus, tapi takwa secara sosial kita tidak bagus, nggak maksimal. Dan tidak mungkin meraih gelar takwa itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, begitu. Jadi itu harus baik. Ya. Jangan hanya mampu kita mengukir prestasi kita dalam bentuk ibadah kepada Allah. Sholat kita baik, ya kan? Datang sebelum azan sudah datang, gitu Ibu. Ya kan? Sunnah-sunnahnya selalu kita lakukan. Tapi ternyata dalam takwa yang kedua, takwa secara sosial itu ternyata diabaikan. Nah ini enggak, tidak mampu, tidak akan mampu meraih gelar takwa itu, Bapak Ibu. Ya. Apa takwa sosial itu? Takwa sosial itu adalah hubungan baik kita dengan orang lain. Yang tua menghormati yang muda, anak menghormati kakaknya, istri menghormati suami. Jangan pernah dibantah suami itu, Bapak Ibu. Ya. Punya rencana, suami dukung selama tidak tidak tertuju kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau tujuannya itu adalah baik, didukung, jangan sering dibantah. Gitu. Kalau kita ingin takwa secara sosial dan takwa secara individual itu bertemu, yang akhirnya kita akan meraih gelar takwa itu. Kalau sudah meraih gelar takwa itu, otomatis pintu surga itu akan terbuka lebar, Bapak Ibu. Nanti begitu kita di hari kiamat. Ibu-ibu ada yang ada yang sering marah-marah kepada suaminya. Sering banget. Ini puasa ini Ibu, tolong ditutup. Nggak makan nih Ustaz, nggak makan nih. Tenang aja. Itu celaka itu Ibu. Iya, celaka itu akan menghambat jalan kita meraih gelar takwa itu, Bapak Ibu. Iya kan? Menghambat. Sama anak saya marah-marah enggak, Ibu? Iya, jangan gitu. Ayomi anak itu, bimbing anak itu, gitu kan? Sama tetangga sering iri enggak, Ibu? Alhamdulillah. Saya yakin kalau majelis Az-Zakir ini calon-calon surga ini, Ibu. Masya Allah. Itu takwa, Ibu. Sekarang bersyukur. Saya bahas secara singkat juga. Syukur itu adalah tujuan kedua yang diinginkan oleh Allah dari diturunkannya ibadah puasa itu. Apa syukur itu? Syukur itu adalah banyak-banyak kita menerima kadar pemberian Allah. Dibuktikan kemudian dengan ucapan kita Alhamdulillah. Bersyukur. Jelas Allah berjanji dalam surah Ibrahim itu ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi akan ditambah. Nah, antara ketakwaan dan syukur itu Bapak Ibu, terkadang kita menang dalam bidang takwa, tapi kalah kita dalam bidang syukur. Nah, kadang tuh Ibu seperti itu. Ya, Ibu capek nih mempersiapkan buka puasa untuk keluarga. Ya kan? Capek banget tuh. Sedikit anak melakukan kesalahan atau suami kemudian mengucap sesuatu yang tidak enak, Ibu marah. Artinya
artinya ibu nggak bersyukur. Sama dengan suami juga begitu. Suami capek dalam keadaan puasa pulang kerja, ya kan? Bagi yang kerja gitu ya. Bagi yang di rumah juga ada juga suami yang sering di rumah tuh ibu, yang terkadang juga membuat ibu-ibu kesel. Ini nggak bersyukur nih kalau begini. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Suami saya tidak kemana-mana gitu kan, sehingga tidak banyak orang yang melihat gitu kan. Bersyukur sama Allah. Jangan diunyang-unyang, sana pergi keluar, sana pergi. Jangan, ibu itu suami. Harus kita hargai, kita hormati. Sebab ibu sekali menentang perintah suami, ketika suami memerintah dalam keadaan yang benar, lalu ibu tidak mengikutinya, menentangnya, maka pintu neraka akan terbuka lebar. Orang-orang salehah itu dulu, kata Nabi nih ibu, andai kata tidak sama dengan perbuatan syirik, niscaya aku perintahkan kepada seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Coba. Tapi karena ini syirik, kata Nabi, masa istri sujud sama suami? Itu kan sama dengan sujud dengan Allah, gitu kan? Ini syirik. Nabi nggak mau gitu. Tetapi Nabi mengawali kalimatnya, andai kata tidak seperti perbuatan syirik, niscaya seorang istri aku perintahkan untuk sujud kepada seorang suami. Jadi ibu kalau punya suami sering di rumah, itu mengembirakan ibu, ya kan? Dari sisi harmonisasinya gitu kan. Nah nanti kalau ada masalah-masalah yang timbul karena nggak kerja nggak apa, itu kemudian nggak perlu kita marah-marah. Allah pasti memberikan petunjuk pada orang itu. Ya, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah, Bapak Ibu. Itu syukur namanya. Ya, jangan sering marah-marah ketika kita apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, ibu-ibu berharap nih, suami saya hari ini mudah-mudahan mendapatkan hasil pekerjaan 500.000. Ternyata pulang suami, ibu mohon maaf nih, ayah hanya dapat sekian. Anggaplah 50.000 ibu. Ibu harus bersyukur kalau ingin puasanya ibu itu diterima oleh Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan rezeki pada suami saya. Walaupun saya berharap 500.000, tapi ternyata datangnya 50.000. Tapi tetap hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Oh itu baik. Mantap. Mantap itu. Besoknya, ibu, besoknya pulang-pulang suami tidak membawa apa-apa sama sekali. Marah-marah. Apa yang harus kita lakukan? Syukur juga. Terima kasih ya Allah. Walaupun suami saya hari ini nggak mendapatkan apa-apa, tapi alhamdulillah dia bisa pulang dengan selamat ya Allah. Iya kan? Bagaimana kalau di jalan dalam pekerjaan di jalan mendapatkan apa-apa begitu kan? Kita juga yang repot. Karena itu bersyukur. Ada anak kita punya anak nggak kerja-kerja Bapak Ibu. Kesel kita, gimana sih nggak kerja? Nggak ada apanya namanya efeknya menyekolahkan dia. Salah sistemnya, konsepnya salah. Berterima kasih sama Allah. Ya Allah, anak saya sudah kuliah, udah S2, ya kan, tapi nggak bekerja. Ya nggak apa-apa ya Allah, biar betah-betah aja di rumah, gitu kan? Itu kan indah. Ketimbang kita marah-marah, artinya kita tidak bersyukur. Terima apa adanya, Bapak Ibu. Ini yang susah memang ini. Ketimbang kita mengukir prestasi dalam bentuk ketakwaan, kita terkadang gagal dalam mengukir prestasi dalam bentuk syukur. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata itu terkadang menjadi murka kita. Padahal rumusnya enggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Berterima kasih sama Allah. Ya Allah, hari ini baik saya, walaupun saya dagang juga, saya bekerja juga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hamba bersyukur ya Allah, kami masih diberikan kesehatan oleh-Mu. Itu yang harus kita ucapkan.
Kalau itu sering kita ucapkan, maka jiwa kita akan menjadi orang-orang yang disebut dengan sederhana. Dalam bahasa tauhidnya itu disebut dengan qanaah namanya. Menerima apa adanya. Enggak perlu banyak-banyak adanya, Bapak Ibu. Apa adanya saja begitu. Iya, enggak perlu banyak-banyak adanya. Apa adanya saja. Kalau kita ikhlas, kalau kita bersyukur, nah Allah janji itu akan bertambah nikmat itu. Barangkali ketika kita tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, jangan-jangan Allah menguji kita tuh. Nah, saya coba tuh si A itu, suaminya dia juga tidak mendapat apa-apa selama 3 hari umpamanya gitu kan. Itu diuji oleh Allah itu. Jangan-jangan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mampu bersyukur begitu, maka Allah, oh iya, ternyata dia mampu bersyukur, berterima kasih, dia sabar, dia ikhlas, maka aku akan memberikan rezeki pada dia yang tiada disangka-sangka. Wah, setelah itu barangkali Allah memberikan yang terbaik, ya kan? 1 kali dapat rezeki langsung berangkat umroh tuh. Amin. Masya Allah. Ini buah daripada bentuk syukur kita kepada Allah. Tidak perlu diukur dengan pekerjaan, Ibu, sesuatu itu. Wah, kerjaan saya begini, mana mungkin saya mendapatkan duit yang banyak. Nggak perlu, nggak begitu rumus itu. Iya kan? Yang penting kita ikhlas, kita bersyukur, kita menerima. Allah, bagi Allah mudah kalau menghendaki sesuatu itu bagi kita. Melewati orang lain juga kita bisa saja diberi sesuatu. Tergantung keinginan Allah. Bagaimana firman Allah itu kemudian akan memberi pada kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah, Bapak Ibu. Karena itu banyak-banyak ibu bersyukur. Kita semua, bukan hanya ibu tuh, saya, Pak Dokter, yang lainnya, ibu, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah agar kasih sayang Allah itu senantiasa menyertai kita. Kalau kasih sayang Allah itu senantiasa menyertai kita, ketika kita menderita ada masalah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Saya kira itu, Bapak Ibu, tausiah singkat pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Setelah ini ibu tambah baik takwanya. Amin. Kemudian rasa syukur ibu itu bertambah. Sehingga dalam hidup itu ibu senantiasa dalam keadaan damai, tenang, tentram, begitu kan? Itu yang kita harapkan. Dan yang penting terakhirnya nanti kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dan khilafan. Nasrul bin Fathul Karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.